Selamat datang di Pelabuhan Tanjung Priok. Pintu gerbang arus keluar masuk barang dari luar negeri dan antar pulau yang ada di utara ibu kota Jakarta. Tahun demi tahun, aktivitas Tanjung Priok meningkat. Pelabuhan yang mulai dikembangkan oleh Belanda pada abad ke-18 ini menjelma menjadi pelabuhan terbesar Indonesia. Lalu lalang kapal asing dan truk pengangkut peti kemas jadi kegiatan rutin. Memantapkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional. Sepanjang tahun 2014 saja, ada sekitar 5,6 juta tius peti kemas yang masuk Pelabuhan Tanjung Priok. Dan ada sekitar 16.000 unit kapal yang bersandar, menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok pelabuhan tersibuk di Republik ini. Namun di balik kesibukannya, Pelabuhan Tanjung Priok menyimpan masalah. Juni lalu, publik dikejutkan dengan inspeksi mendadak orang nomor 1 di negeri ini. Presiden Joko Widodo berang dengan lamanya proses impor di Pelabuhan Tanjung Priok. Istilah dwelling time mengemuka. Tadi dilaporkan ke saya 5,5. Targetnya jadi berapa? Ya, paling tidak 4,7. Tapi 5,5 nggak tahu benar 5,5 jam. Juni lalu dwelling time rata-rata adalah 5,5 hari dan Presiden minta dipangkas jadi 4,7 hari. Belakangan negara memberikan target baru, memangkas dwelling time hingga 3 sampai 4 hari. Tujuannya agar tidak menghambat laju ekonomi dan bisnis. Lalu bagaimana sebenarnya aktivitas dwelling time dan mengapa Indonesia prosesnya begitu lama? Dwelling time dalam proses kegiatan perdagangan internasional mengacu pada lamanya waktu inap peti kemas di pelabuhan. Setelah diturunkan dari kapal, peti kemas akan masuk ke terminal untuk proses pengurusan dokumen hingga akhirnya bisa diambil importir. Dwelling time terdiri dari 3 tahapan. Pre-custom clearance, yakni waktu yang diperlukan sejak peti kemas dibongkar dari kapal, sampai dengan importir melakukan submit pemberitahuan impor barang atau PIB ke Bea Cukai. Lalu custom clearance, waktu yang dibutuhkan dari sejak PIB diterima sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB oleh Bea Cukai. Dan yang terakhir, post customs clearance, waktu yang dibutuhkan dari sejak SPPB sudah di tangan importir sampai dengan pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan sementara. Bagi importir, lambatnya proses dwelling time sudah menjadi makanan sehari-hari. Salah satu yang dituding jadi penyebab adalah proses perizinan yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga dalam proses impor barang dari luar negeri. Terutama terkait dengan produk yang masuk dalam kategori larangan terbatas. Oh, kita lihat dwelling time ini sebenarnya masalah klasik nih Pak ya. Udah 3 menteri keuangan, 3 menteri Kementerian Perdagangan, 3 kepala Bea Cukai nggak beres-beres gitu. Dulu Pak Hatta waktu jadi Menko minta targetnya itu di 2014 itu 4 hari gitu. Lalu Pak CT Pak Carita Tata juga waktu jadi Menko sempat juga ke Priok marah-marah juga minta juga 4 hari gitu. Akhirnya sekarang bukan cuma Pak Menterinya, Pak Presiden sendiri yang pun hadir gitu di Priok sambil marah-marah. Negara menunjuk PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II sebagai operator pengelola pelabuhan. PT Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu anak perusahaan Pelindo II yang mengelola Terminal 3 untuk kegiatan impor. Jadi, kalau dari sisi kami, sisi pelabuhan, saya bilang, semakin cepat barangnya keluar, itu semakin bagus. Maka dari itu kita beri insentif, 3 hari saya kasih free. Karena apa? Kalau semakin banyak numpuk di sini, akan ganggu saya juga gitu, jaga pelabuhan. Jadi pelabuhan itu ibarat bahasa kasarnya itu mungkin kuli bongkar muat aja bilang. Kami tidak boleh mengeluarkan barang itu tanpa adanya persetujuan dari government agencies. Dalam ini mungkin dari Bea Cukai sama karantina. Untuk memperlancar proses perizinan, negara memberlakukan sistem perizinan 1 pintu secara elektronik melalui Indonesia National Single Window. Tujuannya baik agar arus barang semakin lancar. Selain Kementerian Perdagangan, beberapa barang juga membutuhkan izin dari kementerian lainnya,
seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan. Kenyataan di lapangan, proses perizinan kerap dilakukan secara manual, sehingga membuat dwelling time molor. Proses dokumentasi barang, maksudnya dokumentasi di sini adalah pengurusan dokumen barang yang masih panjang. Masih masalah, ini yang kita sebut dengan dwelling time. Di Tanjung Priok masih bermasalah karena banyaknya instansi yang terlibat di dalam pengurusan dokumen itu. Ada sekitar 18 instansi yang terlibat dalam memproses dokumen di Tanjung Priok. Bayangkan. Lambannya dwelling time membuat Indonesia menyandang citra buruk sebagai negara dengan inefisiensi logistik tertinggi di ASEAN. Keadaan ini berpengaruh pada sektor perekonomian. Sebagai pelabuhan internasional, idealnya Tanjung Priok terus berbenah. Sebab birokrasi yang panjang dalam proses perizinan membuat celah dan memperlebar praktek curang yang dilakukan oleh oknum aparatur negara. Melalui Pelabuhan Tanjung Priok, beraneka barang komoditi dari luar negeri masuk ke Indonesia. Serangkaian proses perizinan wajib dipenuhi oleh importir. Importir perlu kelancaran barang masuk untuk mendukung bisnisnya, seolah menangkap sinyal ada oknum pemberi izin yang memanfaatkan. Tak hanya lamban dalam mengeluarkan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB, suap dan gratifikasi juga mewarnai proses impor barang dari luar negeri yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Juli lalu, Polda Metro Jaya menetapkan Partogi Pasaribu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka. Partogi dijerat menerima gratifikasi memanfaatkan jabatannya terkait proses impor garam dan alat berat. Total ada 3 orang dari pihak importir dan 3 aparatur negara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap persetujuan impor. Kita temukan bukti permulaan cukup terkait dugaan tindak pidana suap yang terkait dengan proses penerbitan surat atau persetujuan impor. Gitu. Nah, pada saat kita lakukan penyidikan itu, memang kita temukan ada 2 alat bukti, ada saksi, ada uang yang terkait dengan proses penerbitan izin impor. Kemudian juga kita temukan dokumen-dokumen impor yang diterbitkan oleh pihak tersangka itu. Proses perizinan impor barang di Tanjung Priok memberi celah dan menuai masalah. Ada oknum yang sengaja memanfaatkannya guna mendulang rupiah. Kami pun menelusurinya. TR rutin melakukan impor barang dari luar negeri. Tidak hanya pengeluaran resmi, TR juga harus menyiapkan uang pelicin untuk proses impornya. Peluang itu yang pastinya ada adalah di mana setiap kali ada kendala, di sana ada peluang yang namanya polusi maupun nepotisme di sana. Jadi pada saat terjadi peluang jalur kuning atau jalur merah itu banyak peluang di sana. Karena apa? Proses akan menjadi lebih lambat. Biasanya ada pemeriksaan dokumen kalau di jalur kuning, dan kalau di jalur merah pemeriksaan dokumen dan barang. Bukan hanya TR yang menemui masalah. Tim Berkas Kompas bertemu SG. Dia bekerja di perusahaan pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK. Untuk membuktikan praktek uang pelicin, kami mengikuti SG dalam menjalankan tugasnya. 2 hari setelah kapal bersandar, SG mendapat informasi peti kemas yang diurusnya masuk dalam jalur merah. Artinya harus ada pemeriksaan fisik barang oleh Bea Cukai. Setelah menyiapkan berbagai dokumen, 3 hari kemudian pemeriksaan fisik dilakukan. Nomor telepon dan nama petugas yang akan melakukan pemeriksaan fisik barang sudah terpampang di papan pengumuman. SG leluasa berurusan dengan petugas terkait. Ia pun langsung menghubungi petugas guna melakukan pengecekan barang. Iya, habis istirahat apa habis istirahat aja ya? Katanya.
biro, Pak. Sip, aku tunggu di... Oh iya, makan puasa ya? Ya, setengah 2. Langsung di lemari aja ya, Pak ya? Sip. Oke. Parameternya adalah rekam jejak perusahaan dan juga komoditi yang diimpor. Setelah pemeriksaan selesai, surat laporan hasil pemeriksaan atau LHP dikeluarkan petugas. Kamera tim Berkas Kompas merekam ini. Untuk memperlancar pengecekan fisik peti kemas impor yang diurusnya, SG rutin menyiapkan anggaran untuk memudahkan tugasnya. Kita memang setiap harinya bergerak di Tanjung Priok, terutama di ekspor impor. Nah, itulah yang menjadi kita lebih untuk memperlancar ya, karena kondisinya kalau itu berjalan artinya bahwa kita kegiatannya tiap hari ada di Priok. Kalau itu nggak dilakukan, nantinya akan mengalami hambatan. Kita kayaknya seakan-akan sudah diketahui gitu kalau ini kalau nggak ngasih akan inilah pokoknya jadikan salah satu notice lah gitu. Ya mereka terkadang suka berkomunikasi antara petugas lain, petugas yang kita nangani sama petugas yang lain. Mereka saling inilah kalau komunikasi informasi lah gitu. Kami tunjukkan satu lagi persoalan yang harus diselesaikan oleh negara. Oknum petugas Bea Cukai menerima gratifikasi. Lalu bagaimana dengan komitmen Bea Cukai dengan semboyannya? Tolak, catat, dan laporkan. Dalam upaya memerangi praktek KKN. Kami akan segera cari informasi dan untuk diklarifikasi. Saya tidak ingin ini menjadikan fitnah. Ya. Untuk diketahui bahwa kami terus untuk melakukan upaya perbaikan. Jadi terkait dengan kinerja SDM, khususnya terkait dengan integritas, ini juga merupakan salah satu dari nilai-nilai Kementerian Keuangan. Setidaknya ada 4 jalur yang menjadi pintu masuk proses kepabeanan. Jalur mitra utama atau MITA adalah proses pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik dan dokumen. Jalur hijau, proses pengawasan pengeluaran barang impor dengan tanpa pemeriksaan fisik, melainkan penelitian dokumen usai penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang. Ada pula jalur kuning, barang yang hanya melewati proses pemeriksaan dokumen. Dan yang terakhir adalah jalur merah, yang menjadi momok bagi importir. Sebab barang impor yang masuk dalam jalur ini diwajibkan melewati pemeriksaan fisik. Data Bea Cukai mencatat 2015 ini dari 530.000 lebih kontainer yang masuk ke Indonesia, 5%-nya atau sekitar 26.500 masuk ke jalur merah. Jika setiap satu kontainer terpaksa menggunakan uang pelicin sebesar Rp100.000, hitung saja totalnya, 2,6 miliar rupiah. Sungguh bukan angka yang kecil. Importir maupun perusahaan pengurusan jasa kepabeanan tak asing dalam memberikan uang pelicin. Itulah yang oleh Bank Dunia disebut aspek non-infrastruktur. Jadi inilah yang membuat biaya logistik kita tinggi. Karena biaya itu oleh importir akan disubstitusi melalui harga. Nah, jadi efeknya itu ke sana gitu loh. Sama importir dibayar aja gitu loh. Kata forwarder yang menjadi pengurus barang mereka sekian juta. Nih duit katanya gitu. Tapi dia akan kalkulasi. Saya akan masyarakat yang dibebankan. Dan inilah yang membuat masyarakat kita, terutama masyarakat miskin, tertarik dia punya pendapatan karena barang makin tinggi. Yang setengah persoalannya diawali di pelabuhan. Pelabuhan punya peran besar dalam distribusi barang di negara yang hampir sepertiganya lautan seperti Indonesia. Menjadi penyangga kegiatan perekonomian yang bertumpu pada jalur laut. Tapi bagaimana bisa jadi penyangga ketika di dalamnya masih ada oknum yang bermain dengan kepentingan?
Pelabuhan menjadi akses penting bagi keluar masuk distribusi barang antar pulau dan antar negara. Akses laut menjadi tumpuan selain lewat jalur udara. Di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priuk jadi titik awal terbanyak masuknya kapal asing membawa komoditi impor ke Indonesia. Data Bea Cukai Tanjung Priok mencatat, hingga akhir September 2015, proses dwelling time masih memakan waktu 4,56 hari. Belum memenuhi target yang ditetapkan negara. Negara mengambil langkah menjerat denda bagi kontainer yang belum keluar pelabuhan. Maksimum 3 hari. Hari keempat itu Pak Menko minta dikenakan 5 juta. 5 juta ini per kontainer per hari. Jadi hari keempat itu sudah 5 juta. Kalau besoknya belum diangkat, tambah lagi 5 juta. Besoknya masih belum diangkat, tambah lagi 5 juta gitu. Karena apa? Sebetulnya dwelling time itu tidak ada bagian yang kita sebut sebagai post customs clearance, itu nggak ada sebetulnya. Mereka ribut pengen cepat, tapi begitu customs sudah mengeluarkan izin SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang, barangnya 2 minggu nggak keluar-keluar, kan aneh itu kan. Setelah kapal bersandar, bongkar muat peti kemas dilakukan Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan. Peti kemas diletakkan di kontainer yard atau lapangan peti kemas. Banyaknya kontainer yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk terkadang membuat peti kemas harus dipindahkan keluar terminal. Masuk ke tempat penimbunan sementara atau TPS yang masih di dalam kawasan pelabuhan sambil menunggu proses customs clearance. Penggunaan lapangan yang kita standarnya adalah di occupancy ratio, yacht occupancy ratio, itu lebih dari 65%, itu kategori sudah mulai mengganggu kelancaran bongkar muat di terminal. Apabila lebih dari itu pasti kami akan terhambat. Untuk itu kami mengajukan juga kepada Bea Cukai untuk memindahkan sebagian barang tersebut ya kepada di tempat lain di TPS di luar lini 1, di luar terminal. Itu pun kami bisa memindahkan setelah mendapatkan approval dari teman-teman Bea Cukai. Jadi kami di sini tuh kami itu benar-benar tukang bongkar muat dan tukang jaga aja. Setelah approval baru kita keluarkan juga. Kondisi ini berbeda dengan Pelabuhan Perak di Surabaya. Pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Kontainer keluar dari terminal Pelabuhan Tanjung Perak setelah proses customs clearance rampung dilalui. Di Tanjung Priok itu sering terjadi yard occupancy ratio di terminal peti kemasnya sudah mendekati nilai-nilai yang kritis ya, sekitar 70 atau 80. Padahal barang yang mau datang ada lagi. Jadi ini walaupun dia belum selesai proses clearance-nya, dia harus dikeluarkan. Ya. Nah, ini overbringan kan. Dia pindahlah ke TPS itu gitu ya. Nah, kalau kami di Surabaya kebetulan kapasitas yard kita besar. Ya, jadi jarang sekali ada barang import yang harus melalui proses overbringan. Ada, tapi sedikit sekali. Gitu. Ya ke TPS. Dan kemudian TPS di Tanjung Perak ini di luar pelabuhan, jauh, nggak di dalam pelabuhan. Jadi tidak ada TPS di dalam pelabuhan? Nggak ada, kita nggak ada TPS dalam pelabuhan. Keberadaan TPS di pelabuhan disinyalir syarat kepentingan. Berpotensi menyumbang penyebab dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lama. Karena bingung, kita dilaporkan bahwa barang kita akan diperiksa di Bea Cukai di TPS 2 gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba, di TPS 4. Biaya pindah antar TPS ini itu dicas ke pihak importir. Itu juga kita komplain. Itu semuanya diatur secara komersial lah antara tiap TPS dengan Pelindo 2. Cara menuju TPS juga itu Pelindo 2 sendiri yang mengatur, jadi nggak pernah ada melibatkan pihak pemerintah atau otoritas pelabuhan gitu ininya. Dan bagaimana bagi hasilnya itu mereka juga yang mengatur gitu. Tak hanya berbeda soal keberadaan tempat penimbunan sementara antara terminal Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Alat berat untuk angkut peti kemas yang digunakan Pelindo 3 juga berbeda dengan yang digunakan Pelindo 2. Di Teluk Lamong yang merupakan perluasan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya,